Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan semua materi tentang perekonomian internasional yang dibawakan oleh Kak Agung. Tema yang pertama itu adalah hubungan bilateral, di mana definisi perjanjian bilateral. Bilateral itu sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antara dua negara. Adapun beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu bidang ekonomi, yang kedua bidang politik, yang ketiga bidang militer, dan yang keempat teknologi dan transportasi. Poin kedua yaitu tujuan kerjasama bilateral. Yang pertama, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. Kedua, untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Ketiga, untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. Keempat, untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. Poin yang selanjutnya itu adapun tujuan kerjasama bilateral. Yang pertama, untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lainnya. Contoh hubungan bilateral: kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Brunei Darussalam terjadi dalam bidang ekspor-impor. Indonesia mengekspor berbagai bahan seperti sayuran, buah-buahan, pakaian jadi, dan kendaraan ke Brunei. Indonesia juga mengirimkan tenaga pengajar ahli ke Brunei. Sementara Brunei sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia mengekspor minyak bumi ke Indonesia. Kita beralih ke tema kedua, yaitu tentang kurs. Adapun pengertian kurs. Pengertian kurs secara sederhana adalah harga atau nilai suatu mata uang di dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai perbandingan nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Poin yang kedua, sistem kurs. Adapun beberapa jenis yang dilakukan pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Metode-metode ini meliputi: yang pertama, sistem kurs tetap. Ini adalah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua, sistem kurs bebas. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Poin yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis kurs. Yang pertama itu ada kurs beli dan kurs jual. Kurs beli adalah kurs di mana bank bersedia untuk membeli suatu mata uang, sedangkan kurs jual adalah kurs yang ditawarkan bank untuk menjual suatu mata uang dan biasanya lebih tinggi dari kurs beli. Yang kedua adalah kurs silang. Kurs silang adalah kurs antara dua mata uang yang ditentukan dengan menggunakan mata uang lain sebagai pembanding. Yang ketiga, kurs spot dan kurs forward spot adalah mata uang di mana mata uang asing dapat dibeli atau dijual dengan persyaratan atau pengiriman pada hari yang sama atau maksimal dalam 40 jam. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama, perbedaan tingkat inflasi antara dua negara. Yang kedua, perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara. Yang ketiga, neraca perdagangan. Yang keempat, hutang publik. Yang kelima, rasio harga ekspor dan harga impor. Yang keenam, kestabilan politik dan ekonomi. Baiklah, kita beralih ke tema selanjutnya. Tema selanjutnya itu ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Adanya barang yang dijual disebut ekspor. Melimpahnya sumber daya alam suatu negara melatar belakangi kegiatan ekspor. Sebagai contoh, negara Indonesia melimpah akan minyak bumi dan hasil pertanian. Selain untuk mencukupi dalam negeri, sebagian juga diekspor ke luar negeri. Adapun tujuan ekspor dan impor yaitu untuk membuka pasar baru di luar negeri, memperoleh laba berupa devisa untuk memperoleh harga jual yang tinggi, kebutuhan masyarakat impor terpenuhi. Selanjutnya, sistem tarif dalam ekspor dan impor.
Sistem tarif yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Tarif tunggal yaitu pengenaan satu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut. Yang kedua, tarif umum atau konvensional, dikenal juga dengan istilah berganda, yaitu pengenaan satu tarif untuk komoditi yang besar, persentase tarifnya berbeda antara satu dengan negara lainnya. Yang ketiga, tarif preferensi, yaitu tarif yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional GATT yang persentasenya diturunkan. Pajak ekspor impor. Pajak ekspor merupakan pajak yang dikenakan pemerintah untuk kegiatan ekspor. Objek dari pajak inilah BKP barang kena pajak dan JKP jasa kena pajak. Pada umumnya pajak ini hanya menyasar JKP dan beberapa BKP saja. Dalam kegiatan ekspor pada BKP, pajak hanya dikenakan pada saat penyerahan JKP ke pihak lain yang berada di luar daerah pedesaan. Kita beralih ke tema selanjutnya, yaitu obor. Di sini definisi obor adalah sebuah program visi global yang dicanangkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping. Program ini dicetuskan untuk memperlihatkan bentuk keseriusan tingkat dalam rangka menghadapi persaingan global. Adapun tujuan ekonomi obor adalah untuk mengatasi kondisi ekonomi jangka pendek yang menekannya, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang berakar dari instruksi yang over capacity. Mesin industri Tiongkok yang digunakan untuk melakukan produksi massal dengan efisien ternyata tampak over capacity. Yang ketiga, konsep obor. Konsep obor sendiri merupakan sebuah konsep yang diadaptasi dari kejayaan masa lalu. Konsep tersebut sama halnya dengan konsep jalur sutra kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok pada masa dinasti Han. Jalur sutra merupakan sebuah jalur perdagangan melalui Asia yang menghubungkan antara timur dan barat dengan dihubungkan oleh pedagang, pengelana, biarawan, prajurit, nomaden. Tema selanjutnya itu perdagangan internasional. Adapun definisi perdagangan internasional yaitu perdagangan internasional adalah sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang berbeda negara. Perdagangan ini bukan hanya melibatkan antar negara saja, pihak individu maupun perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak negara lain disebut juga perdagangan internasional. Yang selanjutnya itu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima, transfer teknologi modern. Faktor yang mendorong perdagangan internasional, yang pertama faktor alam, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, yang ketiga keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, yang keempat adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, yang kelima adanya kelebihan produk dalam negeri, yang keenam adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, yang ketujuh adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, yang kedelapan keinginan membuka kerjasama, yang kesembilan terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia hidup dengan sendiri. Materi selanjutnya itu tentang tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja pada pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Macam-macam TKI. Adapun macam-macam TKI, yang pertama TKI yang bekerja di luar negeri yang memang memiliki skill di bidang tertentu, contohnya orang yang bekerja di perusahaan asing di luar negeri. Yang kedua TKI yang dikenal sebagai TKI non skill, yaitu TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun pengasuh anak. Adapun peranan TKI dalam meningkatkan devisa negara, selain ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran dalam negeri, TKI juga dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan devisa negara. Maka dari itu sering disebut pahlawan devisa karena menambah mata uang di kas negara, karena umumnya TKI akan mengirimkan sebagian dari penghasilan mereka ke tanah air.
Adapun badan-badan kerjasama ekonomi internasional yang pertama itu IMF. IMF adalah lembaga Bretton Woods yang didirikan pada tahun 1994 dan berpusat di Washington DC. Namun mulai beroperasi pada tahun 1947. Pada tahap awal IMF hanya memiliki 31 negara anggota dan sekarang telah meningkat menjadi 188 negara. Yang kedua, World Bank adalah organisasi global yang bekerja untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka menghilangkan kemiskinan. Sama dengan IMF, World Bank dibentuk pada konferensi Bretton Woods yang diadakan di Washington DC. Selanjutnya ASEAN. ASEAN adalah atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yaitu ibu kota Thailand. Adapun tujuan ASEAN dan prinsip ASEAN. Tujuan ASEAN ialah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. ASEAN memiliki prinsip sebagaimana yang dibuat pada Piagam ASEAN, antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya ada APEC. APEC adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. Adapun Uni Eropa, sejarah dari terbentuknya Uni Eropa adalah berasal dari kesadaran terhadap dampak negatif dari peperangan di masa lalu. Puncaknya pada pasca Perang Dunia Kedua menyebabkan negara-negara Eropa yang termasuk dalam blok Eropa Barat mendirikan Council of Europe pada tahun 1949. Selanjutnya Liga Arab. Inggris sebagai penguasa sebagian negara besar di Arab pada abad ke-19 menyadari bahwa Arab telah tumbuh dan Arabisme. Inggris menyadari hal ini dan membantu Arab untuk melakukan gerakan resolusi melawan Kesultanan Utsmaniyah yang merupakan lawan dari Inggris pada Perang Dunia Pertama. Inggris berjanji mereka akan membantu bangsa Arab untuk membentuk sebuah negara persatuan di bawah kepemimpinan Hussein bin Ali di Mekkah. Tema selanjutnya yaitu tentang kebijakan luar negeri. Pengertian kebijakan luar negeri. Menurut Mark R. Amstutz, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai explicit and government official designed to promote to national interest beyond country territorial boundaries, yang dimana dalam definisinya tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional, dan jangkauan kebijakan luar negeri.